Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube seputar kuliah. Kali ini aku akan menjawab pertanyaan seputar manajemen produksi media. Sebelum itu, kenalin dulu, nama aku Rizky Rahman Bayaki, bisa dipanggil Rizky. Aku dari manajemen produksi media angkatan 2021, mahasiswa semester 2 di Universitas Padjadjaran. Alasan aku memilih manajemen produksi media di Unpad itu karena aku sendiri kurang tertarik untuk jurusan yang berbau dengan hitung-hitungan. Nah, di SMA sendiri aku sebenarnya adalah anak saintek, dan waktu kuliah aku memutuskan untuk memilih jurusan yang berbau dengan sosum. Nah, MPM sendiri itu di bawah dari Fakultas Ilmu Komunikasi, yang mana MPM menjadi salah satu sarjana terapan yang ada di Fakultas Ilmu Komunikasi, yang kedepannya aku melihat media menjadi salah satu platform yang sangat diminati. Di Unpad sendiri, manajemen produksi media itu karena di bawah Vkom, dan manajemen produksi media ini adalah salah satu sarjana terapan. Di Unpad itu nggak ada jalur masuk sarjana terapan selain mengikuti jalur ujian mandiri ataupun SMOP Unpad. Jadi, untuk kalian yang berminat untuk masuk ke manajemen produksi media, satu-satunya jalur yang bisa kalian tempuh itu melalui jalur mandiri. Belajar apa saja di manajemen produksi media itu banyak ya. Kita bisa diajarkan bagaimana cara kita memproduksi video, bagaimana kita cara fotografi yang baik, bagaimana cara kita memproduksi sebuah media ataupun sebuah bacaan yang dapat menarik insight ataupun menarik minat para pembaca. Dan di manajemen produksi media itu kita juga diajarkan mengenai produksi audio, animasi, dan masih banyak lagi. Di manajemen produksi media itu banyak banget mata kuliah yang seru-seru. Di antaranya itu ada fotografi digital, retorika, produksi audio, produksi film, animasi, dan masih banyak lagi mata kuliah di semester-semester selanjutnya. Menurut aku sendiri, di manajemen produksi media itu kita sangat dibutuhkan kreativitas dan inovasi. Bagaimana cara kita bisa memproduksi sebuah media yang dibungkus semenarik mungkin, namun informasi yang diberikan itu sampai dan mudah dimengerti oleh pembaca ataupun audiens, namun tidak mengesampingkan estetika dari sebuah media yang kita produksi itu. Kalau dari aku sendiri, cocok ataupun tidaknya jurusan itu setelah aku jalanin. Dan memang pertama itu aku udah ngerasa bahwa media itu adalah bagian ketertarikan aku. Jadi saat udah jalan 1 semester itu aku udah ngerasa kalau jurusan manajemen produksi media ini cocok sama aku. Dan saran aku sebelum kalian mengambil jurusan untuk kuliah nantinya, kalian boleh baca-baca terlebih dahulu di website universitas tujuan kalian ataupun website fakultas tujuan kalian. Nah, kalau di manajemen produksi media sendiri, kalian bisa membaca deskripsi dari manajemen produksi media itu di website Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran. Mungkin yang pertama itu adalah manajemen produksi media. Dari manajemennya itu orang salah ngira kalau jurusan ini nih berkaitan dengan ekonomi ataupun bisnis. Padahal enggak. Di manajemen produksi media ini pure kita nggak ada berhubungan dengan bisnis ataupun ekonomi, karena di manajemen produksi media kita diajarkan bagaimana untuk memproduksi media, kembali lagi seperti yang tadi aku bilang. Nah, untuk yang kedua itu stereotipnya, karena manajemen produksi media itu adalah jurusan yang baru, jadi banyak yang beranggapan bahwa jurusan ini memiliki prospek kerja yang kecil. Padahal enggak, karena berdasarkan alumni-alumni yang udah lulus itu banyak yang keterima di perusahaan-perusahaan besar, apalagi perusahaan yang bergerak di bidang broadcasting, seperti stasiun TV nasional ataupun stasiun TV swasta. Dan bahkan nggak sedikit yang melanjutkan S2 dalam ataupun luar negeri.
berdasarkan yang aku jalanin itu belum ada hitung-hitungan. Jadi memang kita sangat berkaitan dengan komunikasi, nggak ada hitung-hitungan gitu. Tugas-tugas kuliah di manajemen produksi media itu sejauh yang aku rasakan itu masih enjoy-enjoy aja, tapi nggak tahu untuk semester-semester kedepannya karena memang kata kakak tingkat itu sedikit hektik, jadi kita memerlukan waktu untuk membagi tugas-tugasnya biar nggak mepet gitu. Untuk tugas yang menantang selama kuliah itu belum ada aku temui karena masih semester 1 juga dan OTW semester 2. Jadi aku belum bisa jelasin, tapi kalau dari penjelasan dari kakak tingkat sebelumnya itu yang berhubungan dengan produksi video, produksi film itu mungkin sangat menantang gitu. Tentunya banyak ya, mulai dari memproduksi video, audio, teks, desain visual, animasi, dan bagaimana cara reportasi yang baik, serta kemampuan bicara. Mungkin masih banyak lagi ya, bisa kalian baca di website Vkom Unpad. Kisaran biaya di jurusan ini itu karena sudah ditetapkan dari pihak kampus, itu bulat 9 juta rupiah di aku. Tapi kalian bisa mengajukan beberapa pengajuan penyesuaian UKT dengan menghubungi pihak kampus. Tempat magang rekomendasi aku itu adalah di stasiun televisi nasional, karena memang Unpad sendiri di manajemen produksi medianya udah bekerja sama dengan beberapa stasiun TV nasional. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk magang di perusahaan-perusahaan besar lainnya ataupun startup. Sukanya itu karena banyak teman-teman yang punya minat yang sama, tentunya kreativitas dalam bermedia, banyak ketemu dengan dosen-dosen yang luar biasa dalam mengajar dan menyampaikan mata kuliahnya dengan baik. Dan di jurusan ini juga karena banyak praktiknya aku suka. Dan untuk dukanya itu karena banyak praktik ya tentu kita juga harus ekstra mengulurkan waktu untuk mengerjakan tugas-tugasnya. Mungkin itu aja sih untuk dukanya. Prospek kerja manajemen produksi media itu sangat luas jangkauannya karena dari alumni itu ada yang kerja di broadcasting ataupun di televisi, bahkan ada juga yang kerja sampai ke luar negeri. Pesan aku untuk kalian semua yang ingin masuk ke universitas pilihan kalian, semangat terus buat kalian yang ingin masuk ke manajemen produksi media, asah terus kemampuan kalian. Dan kalau memang kalian minat di bidang media, ini adalah jurusan yang sangat cocok buat kalian. Jangan lupa like, subscribe, dan komen channel YouTube seputar kuliah. Kalau kalian masih penasaran sama jurusan yang satu ini, bisa DM aja ke Instagram aku pribadi, rzkrmnn. Sekian, terima kasih.